Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan struktur dan sifat molekul organik dan biomolekul. Namun sebelum ke presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 7. Next. Di sini ada Gesang Dwianoto, ada Vina Fauzia, ada Bunga Widya Martin, ada Arlina Cahya Putri, dan ada Tiara Putri Khairunisa. Next. Poin pertama, yakni mendeskripsikan molekul organik sebagai penyusun sistem kehidupan. Dan poin kedua, menentukan gugus fungsi yang terdapat dalam molekul organik. Next. Pengertian molekul organik. Molekul organik adalah molekul yang tersusun dari kumpulan atom karbon yang berkaitan sangat kuat dan bermuatan netral, yang melimpah di alam. Next. Jenis-jenis molekul organik, yakni ada karbohidrat, protein, asam nukleat, dan lipid. Next. Karbohidrat adalah polihidroksi aldehida dan polihidroksi keton atau zat-zat yang bila dihidrolisis akan menghasilkan derivat senyawa-senyawa tersebut. Karbohidrat merupakan zat padat berwarna putih yang sukar larut dalam pelarut organik, tetapi larut dalam air, kecuali beberapa sakarida. Next. Monosakarida. Monosakarida sering disebut gula sederhana atau simple sugars. Adalah karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Monosakarida tidak berwarna, merupakan kristal padat yang mudah larut dalam air, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar. Contohnya glukosa, yakni dextrosa, dan ada galaktosa, yakni silosa dan ribose. Dan ada juga fruktosa, yakni levulusa, sebagai sumber energi untuk organisme. Next. Disakarida merupakan senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika dua sakarida mengalami reaksi kondensi yang mengakibatkan terlepasnya molekul kecil. Contoh sukrosa, yakni batang tebu. Maltosa, yakni biji gandum yang sedang berkecambah. Dan ada laktosa, yakni gula pada susu. Next. Polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang dijumpai di alam dalam jumlah yang paling besar. Polisakarida dapat berfungsi sebagai bentuk energi simpanan dan sebagai fungsi struktur di dalam dinding sel dan jaringan pengikat. Contohnya, selulosa, yakni pada dinding sel tanaman, sitin pada dinding sel hewan dan tumbuhan, pati pada dinding sel hewan, dan glikogen pada dinding sel hewan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi karbohidrat. Jadi, fungsi karbohidrat yang pertama itu sebagai pusat metabolisme tanaman hijau dan organisme fotosintetik lainnya. Yang kedua, pati dan glikogen berperan sebagai penyedia sementara glukosa. Yang ketiga, polimer protein berperan sebagai unsur struktural dan penyangga dalam dinding sel bakteri, tumbuhan, jaringan pengikat, dan pada dinding sel organisme hewan. Keempat, karbohidrat berfungsi sebagai pelumas sendi kerangka. Kelima, karbohidrat berfungsi sebagai perekat di antara sel. Dan yang keenam, karbohidrat berfungsi sebagai pemberi spesifitas biologi pada permukaan sel hewan. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gugus fungsi karbohidrat. Nah, gugus fungsi karbohidrat yang dimaksud itu adalah monosakarida. Jadi, monosakarida itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu aldosa
yang kedua itu ketosa. Nah, aldosa itu adalah monosakarida yang memiliki gugus fungsi aldehid seperti contohnya glukosa, galaktosa, dan ribosa. Kemudian, ketosa itu adalah monosakarida yang memiliki gugus fungsi keton seperti contohnya fruktosa. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang lemak atau lipid. Jadi pengertian lemak atau lipid itu adalah kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak atau golongan senyawa organik heterogen yang menyusun jaringan pada tumbuhan dan hewan. Nah, lipid itu bukan merupakan suatu polimer. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam jenis lemak. Jadi, macam-macam jenis lemak itu dibedakan berdasarkan sumbernya. Yang sumber pertama itu sumber dari tanaman atau lemak nabati. Lemak nabati itu diperoleh dari biji-bijian seperti tanaman jagung, kacang tanah, wijen, kedelai, bunga matahari, kelapa sawit, dan lain-lain. Lemak nabati juga mempunyai kandungan fitosterol dan asam lemak tak jenuh yang banyak, sehingga pada umumnya lemak nabati berbentuk cair. Kemudian yang kedua itu adalah dari hewan atau hewani. Jadi lemak hewani itu diperoleh dari hewan darat seperti telo atau minyak hewan sapi, lemak babi atau lard, minyak ikan, minyak hewan laut seperti ikan paus, dan minyak ikan sarden. Lemak hewani banyak mengandung sterol yang disebut dengan kolesterol, sehingga lemak hewani berbentuk padat. Next. Nah, berdasarkan struktur kimia penyusunnya, lipid itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu trigliserida, yang kedua fosfolipid, dan yang ketiga steroid. Next. Ya, trigliserida itu merupakan lemak darah yang dibentuk oleh esterifikasi gliserol dan 3 asam lemak yang dibawa oleh lipoprotein serum. Trigliserida yang lebih dikenal sebagai sebutan triacylgliserol merupakan gliserida di mana gliserol diesterifikasi dengan 3 asam lemak. Trigliserida terdapat pada minyak sayur dan lemak hewan. Digunakan sebagai sumber energi, trigliserida dapat dikonversi menjadi kolesterol, fosfolipid, dan bentuk lipid lain kalau dibutuhkan. Nah, di sini ada gugus fungsi trigliserida yang berupa gliserol dan 3 ekivalen. Nah, kedua senyawa tersebut disatukan menjadi trigliserida. Terus fosfolipid. Fosfolipid merupakan salah satu zat pengemulsi yang baik. Fosfolipid terdiri atas 4 komponen, yaitu asam lemak, gugus fosfat, alkohol yang mengandung nitrogen, dan suatu kerangka. Fungsi dari fosfolipid antara lain sebagai bahan penyusun membran sel, contohnya mayones. Nah, di sini ada gugus fungsi dari fosfolipid. Terdapat senyawa-senyawa yaitu CH2 dan proton. Lanjut ada steroid. Nah, steroid ini adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpen atau squalene. Steroid ini merupakan kelompok senyawa yang penting dengan struktur dasar strerana jenuh. Senyawa yang termasuk keturunan steroid ini misalnya kolesterol, ergosterol, progesteron, dan estrogen. Pada umumnya, steroid ini berfungsi sebagai hormon. Dan di sini ada gugus fungsi dari steroid. Bisa dilihat di sebelah kanan dan kiri. Dan next. Oke, pada ini bagian gue ya, nggak salah, maaf. Yang tadi, previous deh. Nah, oke. Pada slide ini terdapat gambar dari struktur steroid. Gambar sebelah kiri bisa diperhatikan. Ini menjelaskan bahwa steroid itu punya struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana.
Dan gambar yang sebelah kanan bisa kita perhatikan. Baik, ini merupakan struktur komplekser dari asam kolat, yaitu asam empedu. Oke, next. Ya, berdasarkan ikatan kimianya, lemak itu dibagi menjadi dua. Ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, kalau lemak jenuh itu strukturnya tidak memiliki ikatan rangkap, alias ikatannya itu tunggal. Nah, buat lemak jenuh ini dia berbahaya bagi tubuh karena dapat melekat sekaligus menggumpal sehingga dapat mengganggu sistem peredaran darah dalam tubuh kita. Nah, yang kedua adalah lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ini merupakan lemak yang strukturnya memiliki ikatan rangkap. Jadi, kalau lemak jenuh itu ikatannya tunggal, kalau tak jenuh ikatannya rangkap. Oke, next. Ya, di sini ada contoh dari lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, kalau lemak jenuh itu ada daging sapi, ada ayam, ada domba, ada margarin, dan keju. Nah, ini termasuk lemak hewani. Oke. Sedangkan lemak tak jenuh ada alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, biji-bijian, dan ini termasuk lemak nabati. Oke, next. Ya, untuk fungsi lipid yang pertama itu berfungsi sebagai penyimpan energi transport. Jadi, lipid itu bisa berfungsi sebagai penyimpan energi dan transport. Lipid itu disimpan sebagai jaringan adiposa. Kemudian, fungsi lipid yang kedua itu berfungsi sebagai penyusun struktur membran sel, di mana lipid itu berperan sebagai barir untuk sel dan mengatur aliran material-material. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai kulit pelindung komponen dinding sel. Dan yang terakhir, sebagai penyampaian kimia. Jadi lipid itu berfungsi sebagai hormon dan vitamin untuk mengatur komunikasi antar sel. Karena kalau tidak adanya komunikasi antar sel, bisa bobrok nih tubuh kita. Baik, next. Ya, selanjutnya ada gugus fungsi dari lipid. Di sini ada asam lemak sama gliserol atau gliserin. Jadi, teman-teman, asam lemak dan gliserin itu merupakan komponen utama penyusun dari lemak atau lipid. Yang pertama, bisa kita bahas dulu dari gugus fungsi dari asam lemak, di mana di sini R-nya itu adalah rantai karbon yang jenuh atau yang tak jenuh, yang terdiri atas 2-20 atom karbon dengan gugus fungsional utamanya adalah gugus karboksil atau COOH. Nah, terus yang kedua, kita bahas gugus fungsi dari gliserin. Nah, kalau untuk gliserin ini terdiri atas 3 karbon yang tetap yang masing-masing mengikat gugus hidroksil atau OH. Oke, next. Ya, di sini ada protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Oke, next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya ada fungsi dari protein. Yang pertama sebagai katalik yang mengkatalise pepsin, yang kemudian berfungsi sebagai struktural pada kolagen atau elastin, kemudian berfungsi sebagai motil atau alat gerak pada keratin, kemudian penyimpanan dari zat makanan pada aktin, miosin, kasein, ovalbumin. Kemudian berfungsi sebagai pengangkutan dari zat makanan, yaitu pada ferritin, sebagai pengatur dari metabolisme sel, yaitu albumin serum dan hemoglobin, serta pengaturan perlindungan kekebalan darah, yaitu insulin, fosfofruktokinase, imunoglobin, trombin, fibrinogen, serta tanggap toksik, yaitu toksik bisa ular dan toksik bakteri. Next. Gugus fungsi asam amino.
Asam amino merupakan molekul sederhana dengan C sebagai pusat dengan keempat lengan yang mengikat atom H, gugus amino, gugus karboksil, serta rantai samping. Rantai samping berfungsi untuk membedakan asam amino yang satu dengan asam amino yang lainnya. Kemudian pada gambar yang di kanan, itu merupakan asam amino yang terdapat pada hewan. Next. Asam nukleat. Asam nukleat merupakan suatu polimer yang jika terhidrolisis akan menghasilkan nukleotida sebagai monomernya. Nukleotida terdiri atas nukleosida dan asam aminofosfat. Hidrolisis lebih lanjut terhadap nukleosida akan menghasilkan gula pentosa dan basa nitrogen. Pentosa yang diperoleh dari hasil hidrolisis DNA adalah deoksiribosa, sedangkan hidrolisis RNA diperoleh ribosa. Asam nukleat ini awalnya ditemukan di nukleus dan bersifat asam, sehingga dinamakan asam nukleat. Next. Fungsi asam nukleat berperan untuk menyimpan replikasi dan transkripsi informasi genetik, berperan dalam metabolisme, berperan dalam reaksi transformasi energi sebagai koenzim pembawa energi, koenzim dalam perpindahan berbagai biomolekul, koenzim dalam reaksi oksidasi reduksi. Next. Gugus fungsi asam nukleat. Asam nukleat terbagi menjadi dua, yaitu DNA dan RNA. Komponen utama penyusun asam nukleat adalah gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen mempunyai kelompok dasar, yaitu purin dan pirimidin. Purin memiliki dua cincin, sedangkan pirimidin hanya memiliki satu cincin. Contohnya purin itu ada adenin, guanin. Pirimidin contohnya ada sitosin, timin, dan urasil, yang masing-masing disimbolkan dengan A, G, C, T, dan U. Kemudian, gula pentosa, gugus fosfat, basa nitrogen akan bergabung membentuk asam nukleat. Next. Ya, Mungkin terima kasih. Lanjut. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.